Om Swastiastu, Om Awignamastu Namasidam. Semeton Bhakta Hindu Dharma yang saya muliakan, masih bersama saya Inyoman Jana ya, dalam rangka ngobrol pintar seputar Sruti ya, yaitu dengan tema baru, yaitu Dewa Yatnya menurut Sruti murni ya. Bab ini atau ngopi ini ya, pada sesi ini menjadi langkah baru setelah kita ngopi-ngopi tentang resiatnya sebelumnya. Nah, yaitu persembahan kepada dewa, bukan dalam bentuk antropomorfik, melainkan penyatuan kesadaran manusia dengan prakasa Brahman, yaitu cahaya ilahi yang menjadi sumber segala kehidupan. Nah, bagaimana Dewa Yatnya menurut Sruti murni dapat dijelaskan? Nah, berdasarkan Weda, terutama dalam Rig Weda, Mandala 1 Sukta 164, mantra ke-46, disebutkan Indra Mitram Warunam Agnim Ahur Ato Divya Sasuparno Garutman Ekam Sadwipra Bahuda Wadanti Agnim Yamamataris Wanam Ahu. Mereka menyebutnya Indra, Mitra, Waruna, dan Agni. Juga ia yang bersinar di langit menjadi sebagai Garutman atau Surya. Yang esa itu disebut dengan banyak nama oleh para resi. Mereka menyebutnya Agni, Yama, dan Matariswam atau Wayu. Nah, makna Sruti ini menjelaskan bahwa dewa bukan banyak sosok, tetapi banyak nama dari satu realitas yang sama, yaitu Brahman. Para resi melihat cahaya yang sama dari berbagai sudut, lalu menamainya sesuai fungsi kosmisnya. Ya, bukan banyak dewa, tetapi namanya banyak sesuai dengan fungsi kosmisnya. Misalnya, Agni adalah cahaya kesadaran yang naik. Kemudian Surya adalah cahaya pengetahuan yang menyingkap. Kemudian Wayu adalah daya gerak kehidupan. Dan Akasa adalah ruang kesadaran, tempat semuanya bergetar. Nah, jadi Dewa Yatnya bukan penyembahan kepada bentuk, tetapi penyadaran kepada cahaya itu sendiri, yaitu Prajna Jyotih Brahman. Ya, jadi bukan dalam rangka bentuknya ya. Jadi ketika kita dikatakan menyembah bentuk ini, itu mungkin kurang tepat ya. Itu nama-nama dewa sesuai dengan fungsi kosmisnya. Seperti itu ya. Nah, kemudian dewa sebagai prakasa Brahman. Apa maksudnya? Hal ini dijelaskan dari kitab suci agama Hindu Nusantara, yaitu Weda, terutama pada Yajur Weda, yaitu pada Wajasaneyi Samhita Kanda 32 mantra pertama.
Natasya Pratima Yasyana Mahat Yasya Hiranya Garba Idam Sarwam. Tiada rupa atau citra baginya. Namanya adalah kebesaran itu sendiri. Hiranya garbalah seluruh ciptaan ini. Sruti ini menegaskan bahwa Brahman adalah cahaya yang tak berwujud, namun menyinari segala sesuatu melalui para dewa, yaitu fungsi kesadaran kosmis yang menjaga keseimbangan alam. Jadi, memuja dewa berarti menyadari kehadiran Brahman dalam setiap unsur alam. Dalam panasnya api, sinarnya matahari, sejuknya angin, dan luasnya langit. Kemudian dewayatnya sebagai penyatuan kesadaran. Dapat dijelaskan oleh kitab suci agama Hindu Weda, terutama pada Rig Weda, Mandala 1, Sukta ke-22 dan mantra ke-20. Tat Wisno Paramam Padam Sada Pasyati Suraya Dewi wa Caksur Atatam. Para bijaksana selalu melihat tempat tertinggi dari Wisnu, Brahman yang menembus segala, terbentang bagaikan matahari di langit. Mantra ini menandaskan bahwa melalui dewayatnya manusia menaikkan kesadarannya untuk memandang Padam Paramam Wisnu, yaitu tempat tertinggi Brahman itu. Bukan pemujaan eksternal, melainkan penyatuan pandangan batin dengan cahaya Brahman yang selalu bersinar di dalam dan di luar diri. Nah, semeton Bhakta Hindu Dharma yang saya muliakan, bagaimana hakikat persembahan dalam dewayatnya tersebut? Hal ini dapat dijelaskan oleh Weda, terutama pada Atharva Weda, Kanda ke-11, Sukta ke-8, mantra ke-28. Dewa Biyo Jayate Swayambu. Sang Brahman atau sang dewa memuja para dewa. Ia mempersembahkan dirinya sendiri. Nah, Bhakta dimanapun berada, Sruti ini sangat dalam maknanya. Brahman mempersembahkan dirinya kepada dirinya sendiri melalui ciptaan. Artinya, ketika manusia memuja para dewa, sesungguhnya Brahman sedang memuja Brahman. Saya ulangin, ketika manusia memuja para dewa, sesungguhnya Brahman sedang memuja Brahman melalui diri manusia. Itulah yatnya ilahi yang tiada putus. Cakra suci kesadaran antara manusia dan alam, antara Atman dan Brahman. Nah, begitulah mantra ini. Sangat agung, semeton. Kemudian tujuan dewayatnya.
yaitu melihat Brahman dimanapun. Hal ini dapat dijelaskan dari Weda, tepatnya pada Upanishad, yaitu Chandogya Upanishad pada Adhyaya ketiga, kanda 14, mantra pertama. Sarvam Kalvidam Brahman Tajjala Iti Santa Upasita. Segala yang ada ini adalah Brahman. Darinya semuanya lahir, olehnya semuanya hidup, ke dalamnya semuanya kembali. Inilah inti dari dewayatnya, yang merupakan murni dari Sruti. Ketika Bhakta menyadari bahwa segala unsur alam adalah manifestasi Brahman, maka setiap tindakan, setiap doa yang diberikan, dan setiap nafas menjadi yatnya. Menyapu halaman itu menjadi yatnya. Memberi air pada tanaman itu juga menjadi yatnya. Dan setiap ucapan Om adalah persembahan kepada cahaya yang sama, yaitu Dewa Iti Jyoti. Nah, semeton Bhakta Hindu Dharma Nusantara dimanapun berada, pada akhir ngobrol pintar ini dapat saya simpulkan bahwa dewa bukan sosok yang ada di langit sana, tetapi cahaya Brahman yang menyinari seluruh alam. Dewayatnya adalah penyatuan batin dengan cahaya itu. Barang siapa melihat matahari, api, air, dan angin sebagai tubuh Brahman, ia telah melaksanakan yatnya tertinggi tanpa api, tanpa altar, dan tanpa batas. Itu semeton. Mungkin demikian. Semoga bermanfaat. Kesempurnaan hanya milik ide Sang Hyang Widiwasa, Sang Brahman sendiri. Kesalahan adalah milik saya. Mohon berikan komentar yang positif, yang saling membangun, saling mencerahkan. Dan tentunya saya juga mengucapkan terima kasih atas komentar yang positif tersebut. Akhir kata saya ucapkan suksema. Om Santi 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 Om Rahayu.